Panen kali ini cukup hijau dan lumayan banyak. Jadi ini sawi, macam-macam sawinya, ada sawi Hongkong, batangnya juga cukup besar-besar. Pakai apa sih kali ini? Menanam sawinya masih pakai bahan-bahan organik untuk pemupukannya, biar nggak pusing beli pupuk. Mau tahu seperti apa pupuk yang kali ini dipakai? Ikuti terus video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa klik subscribe-nya untuk ikuti terus apa dan bagaimana caranya Cece Petani Kantoran supaya bisa menghemat biaya kita berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Teman-teman, kali ini Cece Petani Kantoran di rumahnya nih, rumput-rumputnya ini udah harus dipotong karena berantakan dan udah agak panjang. Jadi biar rapi lagi secara berkala ya, biasanya 2 minggu atau 1 bulan ini harus dipotong. Tapi biasanya kalau rumput dimanapun dipotong atau dirapiin itu suka pada dibuang kalau nggak dibakar. Tapi sebetulnya nih teman-teman, dilansir dari One Green Planet, potongan rumput ini berguna nih dalam kegiatan kalau kita berkebun. Soalnya bisa dimanfaatin menjadi pupuk cair. Kita mau coba ya teman-teman. Yuk, kegiatan sore ini, kegiatannya atau pagi hari bisa ya kalau motong rumput itu, soalnya biar nggak panas. Kita kumpulin dulu ke dalam wadah, daripada ya kita menghabiskan banyak uang beli pupuk. Kenapa nggak coba yang organik? Selain itu juga kita bisa mengurangi sampah. Jadi ini rumputnya atau tanamannya jadi rapi kembali, tapi tidak menimbulkan sampah. Sampahnya ini malah berguna untuk pemupukan. Nanti mau Cece Petani Kantoran coba ke tanaman sawi yang baru ditanam. Kemarin udah lihat kan semayannya. Nah, kita akan coba. Yuk, kita potong rumputnya. Biasanya ini rumputnya selain dipotong atasnya juga saya membersihkan di antara atau sela-selanya ini. Suka ada daun sirih cinanya atau tanaman-tanaman lain. Kemudian pada waktu dimasukkan ke dalam wadah tadi untuk pembuatan pupuk, ini saya potong-potong supaya lebih kecil ya. Nah, biasanya untuk rumput yang ini warnanya kan hijau, itu mengandung banyak nitrogen. Nah, nitrogen ini diperlukan banget untuk tanaman. Jadi potongan rumputnya ini karena kan banyak materi hidronya, ini selain mengandung nitrogen juga terdiri dari air. Jadi mereka akan kehilangan biomasa dan terurainya juga dengan cepat. Kalau yang hijau-hijau segar ini ya, ternyata yang segar-segar ini bagus banget nih buat kita jadikan pupuk. Nah, seginilah udah cukup ya. Jadi tanaman saya rumputnya udah rapi, juga tidak ada limbah. Nah, ini biasanya saya potong-potong juga dulu kecil-kecil untuk mempermudah penguraian. Kemudian yang dilakukan adalah kita tambahin air. Jadi ditumpukan potongan rumput segar ini kan ada wadahnya, diisi sama dengan potongan rumput tadi. Jadi kurang lebih 1:1 kalau saya pakai ya. Nah, kita isi ya sambil kita gunting-gunting lagi kalau masih terlalu panjang. Nah, teman-teman ya, sebelumnya saya juga sudah motong rumput untuk yang 2 minggu lalu di wadah ember. Yang itu yang saya gunakan untuk yang POC yang pertama. Ini adalah untuk yang berikutnya. Oh ya, karena ini adalah POC-nya adalah betul-betul saya gunakan untuk berkebun di lahan sempit atau di rumah aja, jadi bukan dalam jumlah yang besar. Sesudah selesai kita simpan di tempat yang teduh. Setiap 1 atau 2 hari sekali kita buka untuk diaduk ya teman-teman. Jadi seperti ini kita diamkan kurang lebih 2 minggu biar dia terekstrak atau terambil untuk nutrisinya. Ini seperti biasa nih, saya juga membuat pupuk organik cair dari cucian beras ya, yang ditambah EM4 dan juga gula. Kalau sebelahnya adalah stok untuk
POC dari kulit nanas. Jadi banyak sekali saya membuat pupuk untuk berkebun. Jadi ini adalah hanya untuk kebun sendiri ya, bukan kebun untuk yang lahan luas banget. Itu tentu membutuhkan zat-zat nutrisi yang berbeda bagi tanaman. Nah ini yang 2 minggu lalu ini sudah jadi ya teman-teman. Kalau yang tadi baru saya masukkan, jadi kita aduk nih udah 2 minggu. Nah kita biasanya boleh melakukan penyiraman dengan disaring dulu. Jadi kita mau bawa ke kantor ya, karena ini saya bikinnya untuk rumput segar yang di rumah. Seperti ini ya tampilannya teman-teman kalau sudah dilakukan perendaman untuk rumput segar. Jadi memang rumput yang tadi di rumah itu kan akan memanjang terus. Biasanya saya jadikan tumpukan sampah, sekarang mah enggak. Nah ini udah siap saya gunakan, tapi saya melakukan pengenceran dengan 1:2. Sebetulnya bisa juga ya diencerkannya 1 bagian pupuk cair yang sudah disaring dengan 4 bagian air bersih, misalnya 1 liter ditambah 4 liter air bersihnya. Tapi saya menggunakannya 1:1 untuk kali ini, dan baiknya memang dilakukan penyaringan dulu. Tapi saya ini mau pakai juga nih untuk bekas rumputnya ini untuk sebagai mulsa di atasnya, karena ternyata untuk POC rumput ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan tanaman karena tadi mengandung nitrogen, tapi juga bisa mengusir hama seperti kutu daun, tungau, laba-laba pada tanaman yang terinfeksi. Nah ini saya menggunakannya untuk tanaman sayur ya, biasanya teman-teman tidak menggunakan untuk tanaman buah. Jadi ini sawi-sawi saya ada beberapa jenis, ada sawi Hongkong, ada sawi pahit, ada sawi manis nih. Alhamdulillah ternyata untuk sawi ini seperti kangkung, bayam, dan sawi ini untuk masa tanamnya kan pendek, hanya 1 bulan. Ini bersih banget, tidak ada hamanya walaupun di musim hujan. Kita lakukan penyiangan dulu ya ini. Jadi saya melakukannya ini untuk penanaman sawi dengan sistem ada yang baru semai. Nah seperti ini ya, baru-baru ditanam, pindah tanam. Ada juga yang ini baru ya. Jadi ada beberapa tahap biar tiap minggu bisa panen. Masih nyisa nih, jadi cukup banyak ya, walaupun tadi kebunnya rumputnya yang dipotong cuman sedikit, hasilnya cukup banyak. Nah teman-teman kalau yang mau berkebun sayur, mau menggunakan pupuk organik atau organic farming ya namanya, tanpa bahan kimia, baik penyemprotan insektisidanya, ini saya pakai nih tanpa penyaringan ya biar kepake semua. Juga nanti ada ampas-ampasnya saya pakai buat mulsa, menutupi untuk permukaan tanah atau media tanah biar nggak kena hama. Juga bisa dipakai untuk pupuk organik cair ini. Ini kali ini benar-benar murah ya, dan berkesinambungan dari pupuk yang dari rumput yang tadi dipotong biasanya dibuang, daripada menjadi sampah kita pakai deh. Dan ini bersih banget walaupun saya bercocok tanam saat ini musim hujan ya, hampir hujan setiap hari, tapi daunnya ini bersih, nggak bolong-bolong ternyata. Alhamdulillah. Ini ada buat cabai nih, saya tambahkan sajalah, nggak apa-apa buat nyiram. Kebetulan pagi tadi belum disiram, tapi ini bukan pupuk utama ya untuk cabai. Saya menggunakannya ini, yang utama adalah untuk tanaman sayur tadi. Karena untuk tanaman cabai atau tanaman buah gitu ya, membutuhkan nutrisi yang berbeda dan pasti lebih besar dari tanaman sayur daun tadi. Ayo gak apa-apa lah, kita lanjutkan saja. Jadi ini hanya sebagai tambahan saja, anggap aja untuk penyiraman ya teman-teman. Jadi kalau cabai itu biasanya membutuhkan unsur hara, nutrisi makro dan mikro yang berbeda dengan tanaman sayur. Karena untuk waktu semainya saya bagi menjadi beberapa bagian atau beberapa waktu, dengan tujuan minggu ini sudah bisa dipanen. Jadi untuk keperluan di dapur minggu ini, minggu depan itu diharapkan dari tadi yang kecil-kecil tuh, ini besar-besar banget kan, batangnya juga cukup besar, daunnya lebar-lebar dan bersih nih.
Nah, ini bersih banget nih, nggak ada hamanya, alhamdulillah. Padahal serangan hama di musim hujan itu bagi petani itu betul-betul mengerikan ya teman-teman. Suka hati-hati saya kalau bercocok tanam di bulan-bulan hujan terus seperti ini. Hampir setiap hari hujan, dan pasti hama, bakteri, dan virus juga berkembang lebih cepat. Yang sudah cukup lebar daunnya, maka kita panen aja ya. Lumayan lah buat minggu ini bikin indomie dikasih sawi panas-panas pasti enak, atau ditumis dengan bawang putih juga enak, buat campuran mie goreng juga enak. Nah, kita kumpulin ya. Gimana teman-teman, mau nggak nih nanam seperti ini? Jadi benihnya pun saya beli bukan benih yang berkualitas benar-benar bagus, cukup beli di toko benih 1000-an. Jadi nggak mahal-mahal juga. Kalau benih 1000-an ini dapatnya sebanyak ini nih. Jadi 1 bulan itu bisa 4 kali panen, asal kita membagi ya semainya, dibagi 4 tuh. Kalau datang dari benih 1000-an kita bagi 4. Minggu ini kita semai dulu, sesudah minggu pertama semai, baru minggu kedua kita semai lagi sampai 4 minggu supaya panennya bergiliran, tidak serentak, dan kebutuhan kita akan sawit tiap minggu juga aman deh. Gak usah beli ke tukang sayur tuh besar-besar seperti ini kan, cukup untuk 2 jenis menu. Nah, kemudian seperti biasa saya memanen juga ya kembang turi ini hampir setiap hari, banyak banget nih kembang turi, ditambah manen cabai untuk keperluan hari ini segini cukup juga kali teman-teman, daripada beli ke tukang sayur lah. Nah, sekian dulu ya teman-teman yang sudah menonton video Cece Petani Kantoran sampai dengan selesai. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe-nya, share juga dong ke teman-teman yang lain. Barangkali ada yang berminat bercocok tanam berkebun seperti ini. Siapa tahu ada yang nyangkut dan nanti teman-teman mempunyai kebun sayur di halaman yang sempit dengan mudah dan murah, bisa panen setiap hari. Terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.